kurang lebih ada 4 hal yang bakal aku fokusin teman-teman hari ini, yaitu adalah pedoman verifikasi. Ini di awal banget teman-temannya kalau verifikasi baru bikin akun gitu ya, istilahnya. Itu pertama pedoman verifikasi, kemudian pedoman konten teman-teman. Pedoman konten ini masuk ke produk teman-teman dan juga tentang konten yang teman-teman upload di live streaming atau short video teman-teman. Gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada produk yang tidak didukung. Ini adalah salah satu kategori teman-teman ya yang ada di TikTok Shop. Lalu yang terakhir adalah pengalihan traffic teman-teman. Gitu. Nah, keempat hal ini adalah hal-hal yang mungkin sering dilakukan ya atau secara tidak sengaja gitu ya teman-teman dilakukan oleh teman-teman TikTok Shop seller gitu ya. Mungkin karena tadinya belum paham nih, oh ternyata ini tuh nggak boleh ya gitu ya, karena ya itu teman-teman di TikTok Shop pun di sini ada aturan yang berbeda lagi teman-teman. Masing-masing platform pastinya memiliki aturan-aturan yang berbeda teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa simak dulu nih ya untuk pedoman-pedoman kebijakan di TikTok Shop di materi hari ini. Oke, aku masuk langsung ke orientasi atau ke verifikasi pertama teman-teman ya, atau verifikasi di awal gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman di sini untuk mendaftarkan toko teman-teman ini berlaku untuk semua seller juga teman-teman ya. Tapi ini mungkin teman-teman yang baru memulai berjualan di TikTok Shop, di sini juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman lengkapi dulu nih ya. Yang pertama itu ada nama toko. Ya, kalau teman-teman tahu pun juga sekarang kan ada akun official atau akun resmi, ada akun pemasaran gitu ya. Kemudian ada lagi nama toko gitu ya, teman-teman. Jadi, nama toko ini yang nantinya akan muncul di akun teman-teman gitu ya, di akun TikTok Shop teman-teman ya, berbeda dengan username teman-teman gitu ya. Jadi ini berbeda dengan username. Ini adalah nama toko, ini adalah nama toko yang akan muncul di akun TikTok Shop teman-teman. Gitu. Nah, kemudian untuk pemilihan nama tokonya ini tidak boleh mengandung bahasa yang tidak pantas atau bahasa yang tidak resmi teman-teman ya di Indonesia gitu. Nah, di sini teman-teman bahasa resminya yang bisa teman-teman gunakan atau bisa teman-teman aplikasikan di TikTok Shop itu adalah 2 bahasa teman-teman ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain 2 bahasa itu tidak dapat teman-teman gunakan ya, tidak kami anjurkan teman-teman untuk menggunakan 2 bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Ya, kemudian pemilihan kata-katanya juga pastinya juga ini teman-teman ya, brandingnya juga harus benar ya teman-teman ya dari toko teman-teman. Gitu. Jangan pakai kata-kata random juga teman-teman, karena itu teman-teman ya di sini adalah nama toko. Pastinya kita mau nama toko kita juga resmi gitu teman-teman ya, dan juga pasti brandingnya bagus gitu. Kemudian yang kedua penggunaan istilah seperti flagship, resmi, official gitu ya teman-teman. Ini hanya boleh digunakan dengan izin dari pemilik merek. Contohnya, di sini teman-teman ada yang menjadi reseller sebuah brand elektronik gitu ya. Flagship ini kan bisa toko resmi gitu teman-teman ya. Apakah teman-teman di sini punya otorisasinya dulu nih dengan merek yang teman-teman cantumkan nanti di nama toko teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya izinnya nggak apa-apa teman-teman. Tapi jika tidak ada, lebih baik tidak menggunakan kata-kata resmi atau official dengan menambahkan merek-merek tertentu gitu. Oke, kemudian yang kedua untuk pencantuman alamat atau pendaftaran alamat di akun teman-teman. Nah, untuk alamat yang teman-teman daftarkan di akun teman-teman ini harus mencakup negara, provinsi, kabupaten, dan alamat geografis lengkap teman-teman ya. Jadi diusahakan lengkap selengkap-lengkapnya gitu. Jangan cuma misalkan jalan Jalan Pepaya, Jalan Pepaya sebelah masjid gitu. Nah, itu kan nggak lengkap teman-teman ya, nggak ada RT RW-nya, nggak ada nomor rumahnya gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi juga teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman mendaftarkan alamat ini selengkap mungkin gitu. Kemudian informasi kontak yang teman-teman cantumkan di alamat ini pun juga harus dalam bahasa yang diterima oleh TikTok Shop teman-teman, yaitu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Kemudian yang ketiga verifikasi. Untuk verifikasi dokumen di sini teman-teman bisa menggunakan identitas dokumen dari sisi depan dan belakang, kemudian juga nama ini juga harus sesuai dengan nama lengkap
di akun TikTok yang teman-teman daftarkan gitu ya teman-teman. Jadi identitas dokumen itu harus selaras namanya ya. Misalkan di sini teman-teman punya teman-teman udah haki sebuah merek gitu teman-teman ya. Nah, ini nama pemilik ownernya dan nama teman-teman pun itu juga diusahakan harus satu nama teman-teman ya gitu. Kemudian untuk kartu identitas dan izin usaha ini harus dikeluarkan oleh pemerintah dan masih berlaku saat teman-teman melakukan pengajuan gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang punya izin usaha, teman-teman punya dokumen-dokumen valid terkait produk teman-teman atau bisnis teman-teman, usahakan selalu ini ya teman-teman ya masih aktif gitu ya nomornya, suratnya jangan sampai udah mau expire teman-teman belum memperpanjang gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau misalnya udah mepet-mepet mending langsung diaktifasi kembali atau langsung diperpanjang lagi teman-teman ya, biar nggak expire teman-teman surat atau dokumen teman-teman. Kemudian yang keempat di sini ada akun bank ya. Nah, akun bank ini kan digunakan untuk proses penarikan dana ya teman-teman ya dari hasil penjualan teman-teman gitu. Nah, untuk tipe akun perusahaan, nah ini untuk rekening bank yang teman-teman daftarkan ini harus berupa rekening bisnis dengan nama rekening yang sesuai dengan nama badan usaha gitu. Ya, jadi memang saat teman-teman mendaftarkan akun teman-teman di sini kan ada akun yang korporat atau perusahaan dan juga akun perorangan atau individual teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan akun perusahaan ini usahakan rekeningnya ini adalah rekening bisnis dengan nama sesuai dengan nama badan usaha gitu. Kemudian kalau untuk akun perorangan atau akun individual nih teman-teman, nama rekening bank harus sesuai dengan nama pada identitas dokumen. Nah, ini kadang suka ada yang nanya ya, Kak, aku verifikasi pakai KTP suami aku gitu ya. Tapi nomor rekeningnya nomor rekening aku gitu ya, atas nama aku. Gimana ya, Kak, sebagai istrinya gitu ya. Ini kan dua nama berbeda, teman-teman ya. Ini mungkin bisa saja, tapi mungkin akan lebih sulit verifikasinya, teman-teman. Gitu. Jadi, usahakan nama KTP dan juga atas nama rekening teman-teman ini namanya sesuai dan namanya sama, teman-teman. Gitu. Oke, aku lanjut dulu. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman lengkapi dan juga yang harus teman-teman hindari. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pertama ini adalah nama toko secara akurat ini akan mewakili bisnis teman-teman gitu ya. Usahakan untuk tidak menggunakan atau tidak mengandung bahasa yang buruk atau tidak ini teman-teman tidak sesuai gitu ya. Kemudian dokumen yang teman-teman nantinya akan scan seperti NIB jika teman-teman punya atau surat PIRT, BPOM gitu ya. Ini harus di-scan teman-teman ya, di-scan tapi dibuat dalam satu halaman. Ya, diusahakan harus berwarna dan berkualitas tinggi, jangan sampai ngeblur. Itu untuk mempermudah proses verifikasi teman-teman juga gitu ya terkait dokumen-dokumen yang akan teman-teman upload gitu. Kemudian yang perlu teman-teman hindari atau don'ts-nya itu apa aja sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus menghindari penggunaan kontak ya teman-temannya, kontak di luar TikTok Shop ya, kemudian mengarahkan ke situs web yang termasuk ke spam teman-teman gitu ya. Kemudian menggunakan istilah seperti resmi, official, flagship gitu ya, tanpa teman-teman memiliki bukti otorisasi dari pemilik merek yang teman-teman gunakan nih namanya di nama toko teman-teman gitu. Kemudian juga teman-teman mengupload atau menggunakan dokumen atau sertifikat yang berwarnanya hitam putih teman-teman gitu. Jadi usahakan selalu berwarna dan tampilannya itu jelas teman-teman ya gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, tadi kan juga terkait pedoman verifikasi. Sekarang aku masuk ke pedoman konten teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada dua, Nah, di sini ada dua cabang teman-teman ya, atau ada dua sisi teman-teman. Yang pertama ini adalah dari sisi penjual atau sisi sellers dan juga sisi kreator atau sisi ini teman-temannya dari sisi afiliator gitu teman-teman ya, atau content creator-nya teman-teman gitu. Nah, kalau dari sisi seller apa sih Kak maksudnya yang di pedoman konten yang harus dipahami itu apa aja gitu. Nah, dari sisi penjual di sini teman-teman hanya bisa mengupload atau hanya bisa menjual produk yang valid dan diperbolehkan untuk dijual di TikTok Shop. Ini apa aja Kak kategorinya? Nah, kategorinya nanti teman-teman bisa cek di seller Academy teman-temannya, di situ sudah masuk ada artikel terkait kategori produk-produk yang dapat dijual di TikTok Shop dan yang tidak boleh dijual di TikTok Shop.
Nah, di sini jika teman-teman mungkin produknya ada yang termasuk ke produk khusus undangan, produk tidak didukung, itu harap untuk tidak di-upload dahulu teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan udah teman-teman upload lalu sudah di-approve juga gitu, itu nanti ke depannya bisa saja nanti toko teman-teman terkena poin penalti gitu. Jadi saat teman-teman upload produk pun itu teman-teman harus tahu dulu apakah produknya dapat dijual di TikTok Shop atau tidak. Kemudian di sini teman-teman tidak menampilkan informasi produk yang menyesatkan. Nah, ini sering banget nih kita bahas teman-temannya terkait klaimnya atau apa janji-janji dari produknya gitu ya, foto produknya sesuai atau tidak gitu ya, atau mungkin harganya yang tidak sesuai juga teman-teman ya. Ini teman-teman harus hati-hati banget sama informasi produk yang teman-teman tampilkan juga gitu ya. Usahakan selalu konsisten dan juga tidak terlalu menjanjikan terlalu banyak gitu teman-teman ya. Biasanya yang kalau teman-teman tahu juga gitu ya, kalau misalkan untuk produk-produk seperti pelangsing, kemudian suplemen gitu ya, yang menjanjikan akan ada hasil sekian dalam waktu sekian minggu gitu ya, itu tidak dapat dijual di TikTok Shop teman-teman ya, itu karena terlalu beresiko teman-teman ya untuk dapat dijual di TikTok Shop gitu ya. Jadi saat teman-teman menambahkan informasi pun itu ya harus sesuai teman-temannya, tidak overclaim, tidak terlalu banyak janji-janji yang teman-teman janjikan gitu ya di produk teman-teman gitu. Kemudian kalau dari sisi kreator gitu ya, atau teman-teman nih selaku apa akun yang mengupload video atau teman-teman melakukan live streaming gitu. Nah, dari sisi content creator pun di sini hanya dapat mengunggah konten produk yang diizinkan oleh TikTok Shop. Nah, ini masuk juga ke kategori produknya teman-teman ya, apakah produknya dapat dijual di TikTok Shop atau tidak. Karena jika teman-teman mungkin mengupload sebuah konten yang mengandung produk yang tidak dapat dijual di TikTok Shop, itu nanti juga akan terkena poin penalti atau peringatan juga teman-teman. Gitu. Kemudian juga teman-teman hanya mengupload dan bagikan konten yang memiliki informasi yang akurat. Itu teman-teman ya, memang saat teman-teman mengupload konten itu pun juga nggak hanya langsung asal upload teman-teman ya, pasti akan ada proses editing, ada proses informasi yang ingin teman-teman tambahkan di short video teman-teman atau live streaming teman-teman gitu. Jadi pastikan teman-teman saat membuat konten, saat memberikan informasi itu pun juga harus akurat teman-teman ya. Gitu. Kemudian juga teman-teman tidak mengunggah konten atau membuat konten yang berkualitas rendah atau tidak orisinal. Nah, di sini juga aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman ya, Kak, kalau aku mungkin upload dari distributor pusat itu boleh nggak ya, Kak, gitu ya. Itu tanpa teman-teman mengedit, tanpa teman-teman apa gitu ya. Mungkin karena teman-teman di sini selaku resellernya nih yang sudah dijanjikan konten yang akan dibantu oleh distributor. Nah, teman-teman sebenarnya di sini kita tidak menganjurkan teman-teman untuk mengupload video yang sama teman-temannya jika video tersebut sudah diupload di akun lain gitu ya. Jadi memang untuk konten duplikat di sini itu cukup sensitif teman-teman. Gitu. Jadi alangkah lebih baik di sini teman-teman membuat konten teman-teman sendiri gitu ya. Meskipun sederhana tapi nggak apa-apa teman-teman selama video teman-teman atau konten teman-teman ini orisinal gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada beberapa pembatasan produk, teman-teman ya. Di sini ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Ada prohibited, kemudian juga ada unsupported atau produk tidak didukung, dan juga produk restricted atau produk yang dibatasi, teman-teman. Nah, untuk produk yang prohibited ini sesuai dengan ikonnya juga, teman-teman, yang udah X, berarti itu udah nggak boleh dijual di TikTok Shop, teman-teman. Nah, ini produk yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan setempat yang tidak diizinkan untuk dijual baik secara lokal maupun di TikTok Shop, teman-teman. Gitu. Ini termasuk ke obat-obatan ilegal, kemudian senjata tajam, kemudian juga mungkin ada satwa dilindungi. Hal-hal seperti itu tidak dapat dijual, teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua di sini ada produk unsupported atau produk tidak didukung. Seperti contohnya spare part motor, spare part mobil, kemudian ada juga produk makanan ya. Itu juga termasuk ke produk yang tidak didukung, teman-teman. Gitu ya. Produk ini saat ini tidak diizinkan untuk dijual di TikTok Shop, bahkan dengan kualifikasi atau izin yang diperlukan, teman-teman. Gitu. Ya, karena untuk saat ini untuk kategori-kategorinya ini TikTok Shop belum dapat mendukung untuk menjual produk ini. Gitu. Mungkin nanti boleh di-share juga sama teman-teman
tim edukasi gitu ya terkait artikel untuk ke produk dengan kategori tertentu gitu teman-teman ya. Kategori produk dilarang, kategori produk tidak didukung dan juga kategori produk yang dibatasi. Biar teman-teman seller di sini juga bisa membaca lewat Seller Academy gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah produk yang dibatasi teman-teman. Jadi kalau produk dibatasi ini adalah produk khusus undangan di mana teman-teman saat ingin menjual produk tersebut itu teman-teman harus mengajukan persetujuan dahulu. Ya, memerlukan persetujuan terlebih dahulu untuk dapat menjual produk tersebut. Contohnya seperti produk logam mulia gitu teman-teman ya. Kemudian makanan juga gitu ya, makanan seperti snack. Hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman ajukan ini dulu teman-teman persetujuan dulu untuk dapat menjual produk tersebut gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjual produk yang dibatasi mungkin harus melalui persetujuan dahulu. Teman-teman harus mengajukan dokumen yang valid dahulu untuk dapat menjual produk-produk tersebut gitu. Nah, kalau ini simpelnya teman-teman bisa mungkin saat upload produk lalu teman-teman lihat nih ada kategori-kategori yang tidak bisa diklik. Nah, ini termasuk ke produk yang dibatasi, teman-teman ya. Kalau misalkan kategorinya belum dapat digunakan secara bebas, berarti teman-teman harus mengajukan ini dulu teman-teman ya, mengajukan dokumen resmi dahulu untuk dapat dibukakan nih si kategori tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya melalui kolom Q&A teman-teman ya. Oke, nah di sini untuk konten, teman-teman di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah teman-teman bisa langsung cek di Seller Academy, di pusat kebijakan untuk lihat nih, apakah produk teman-teman ini valid untuk dijual di TikTok Shop atau tidak? Apakah produk teman-teman ini ternyata masuknya ke produk dilarang, produk dibatasi, atau produk tidak didukung teman-teman sebelum teman-teman mengupload produk teman-teman di TikTok Shop teman-teman. Gitu, ya. Kemudian teman-teman bisa pilih kategori produk yang sesuai dan paling dapat teman-teman terapkan. Contohnya, nah di sini teman-teman di sini mungkin ada yang menjual produknya fashion gitu ya. Produk fashion jualnya itu gamis gitu ya atau mungkin dress panjang gitu. Nah, ini kan teman-teman nanti saat teman-teman upload produk gitu ya, ini masuknya ke fashion wanita, kemudian ke produknya adalah gamis atau dress gitu teman-teman ya, atau masuknya ke muslim fashion atau fashion muslim gitu teman-teman ya. Ini teman-teman sesuaikan apakah dress teman-teman ini masuknya lebih ke fashion muslim atau fashion wanita. Itu sebenarnya hal-hal yang tipis banget teman-temannya, tapi ini paling disesuaikan dengan produk teman-teman. Apakah ini ditujukannya ini lebih ke koleksi lebaran kah atau mungkin koleksi untuk hari Natal kah gitu teman-teman. Ini kan pasti berbeda ya si dressnya ini gitu, model dressnya, kemudian tampilan dressnya juga pasti berbeda. Ini bisa teman-teman sesuaikan kategorinya. Lalu teman-teman saat mencantumkan produk seperti kosmetik dan makanan, ini teman-teman harus mematuhi konten terlarang khusus kategori gitu ya. Termasuk ke makanan tinggi lemak, garam, atau gula. Ini teman-teman bisa sesuaikan dulu kategori-kategori produknya dan juga izin-izin yang teman-teman miliki. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga, seperti yang harus teman-teman hindari ya sebenarnya ya kalau di sini. Ini teman-teman untuk harap menghindari untuk menjual atau mempromosikan konten yang terkait dengan barang yang tidak sesuai dengan hukum target pasar teman-teman, termasuk penjualan barang palsu. Nah, ini sebenarnya cukup sering ya aku temuin gitu ya pertanyaan teman-teman, "Kak, aku jualan daster gambarnya brand besar gitu ya, brand Dior, brand Louis Vuitton gitu ya. Apakah ini boleh, Kak?" Nah, teman-teman, harap ya teman-teman ini bisa dicatat juga gitu ya. Ini kenapa aku bisa langsung sebut, mereknya juga gitu teman-teman, karena memang kita pengen teman-teman nih untuk menghindari mengupload produk-produk dengan merek-merek tertentu apalagi merek-merek branded seperti itu teman-teman ya. Karena nanti dari sisi teman-teman karena nanti dari sisi Karena nanti, saat teman-teman mengupload, mungkin daster gitu ya dengan sebuah brand-brand tertentu, itu nanti, dari produk teman-teman akan terkena, pelanggaran juga teman-teman, ya, gitu. Itu karena penggunaan mereknya, gitu. Jadi, teman-teman di sini harap perhatikan untuk,
produk-produk dengan atau merek-merek tertentu yang mungkin lebih terindikasi ke barang palsu, teman-teman. Gitu. Kemudian teman-teman harus menghindari konten apapun yang terkait dengan barang yang menyesatkan atau mungkin klaimnya terlalu banyak, teman-teman ya. Kemudian informasi tidak lengkap dan memperlakukan konsumen secara tidak adil, gitu. Kemudian di sini saat teman-teman mengupload konten, di sini teman-teman memposting konten yang tidak orisinal dengan watermark yang terlihat, ya, dan konten yang berkualitas rendah gitu teman-temannya, seperti adegan diam selama live streaming, saat live streaming lalu di-record gitu teman-teman ya, itu tidak dianjurkan juga teman-teman. Tapi di sini juga teman-teman sebenarnya plusnya adalah jika teman-teman mengupload konten yang orisinal gitu ya, atau teman-teman punya konten yang original dari sisi teman-teman gitu ya, teman-teman bikin sendiri gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang me-re-upload atau mengupload kembali konten teman-teman, itu nanti kontennya akan ini teman-temannya terkena pelanggaran atau terkena peringatan pelanggaran juga gitu. Jadi memang kalau di TikTok Shop di sini sangat menghargai konten-konten yang original teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada beberapa konsekuensi pelanggaran yang bisa teman-teman cek juga gitu ya. Di sini teman-teman harus selalu memastikan bahwa teman-teman di sini bisa mengikuti panduan konten di TikTok Shop teman-teman ya, agar toko teman-teman juga terhindar dari pelanggaran gitu. Nantinya jika teman-teman mungkin melanggar beberapa pedoman konten gitu ya, pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan akumulasi poin pelanggaran. Kemudian akan ada pencabutan hak berjualan teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca ini ya, isu juga gitu ya terkait tokonya diblokir, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini adalah karena akumulasi poin pelanggaran yang didapatkan teman-teman. Dan juga akan adanya penangguhan akun gitu. Lalu jika teman-teman sudah terkena pelanggaran, terus apa nih Kak, aku harus ngapain gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan pelanggaran, di sini teman-teman bisa selalu mengajukan banding ya terkait pelanggaran yang teman-teman dapatkan. Nah, contohnya biasanya gini nih, teman-teman mungkin ngerasa, aku nggak pernah mencantumkan merek gitu ya, aku nggak pernah menambahkan merek, nggak pernah menyebutkan merek, tapi kok terkena, ini ya, pelanggaran produk palsu. Nah, ini teman-teman bisa ajukan banding bahwa teman-teman tidak pernah menyebutkan merek gitu ya atau gimana-gimana. Ini kan karena teman-teman bisa kembali menonton gitu ya dari recap live streaming teman-teman gitu. Setiap teman-teman nonton live stream setiap teman-teman melakukan live streaming gitu ya. Itu sebenarnya ada record yang bisa teman-teman tonton kembali gitu ya. Contohnya teman-teman terkena poin penalti dari live streaming karena menyebutkan produk palsu, padahal teman-teman nih selama 1 jam nggak pernah menyebutkan merek gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ajukan live streaming teman-teman sebagai bukti ya untuk mengajukan banding bahwa teman-teman tidak melanggar peraturan tersebut gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jika kena poin pelanggaran jangan lupa untuk selalu ajukan banding biar nanti poin pelanggaran teman-teman pun juga dapat terhapus jika diterima ajuan banding teman-teman gitu. Kemudian di sini teman-teman pun juga harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung yang mungkin diperlukan untuk suatu kasus. Nah, ini yang tadi aku sebutin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin terkena poin pelanggaran dari live streaming, nah ini teman-teman harus cek kembali nih di live streaming teman-teman apakah benar-benar teman-teman melakukan pelanggaran tersebut ataukah mungkin terkena ini ya dari sistem aja kah atau gimana nih. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi dari sisi teman-teman pun saat melakukan banding itu ada yang, saat teman-teman melakukan banding, itu teman-teman harus mengajukan dokumen yang valid, gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, aku masuk ke produk yang tidak didukung, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya terkait kategori produknya. Tadi juga aku sempat lihat nih dari Kak Gilang udah share ke artikel-artikel yang bisa teman-teman simpan gitu ya, bisa dicek kembali gitu. Nah, di sini teman-teman untuk produk yang tidak didukung ini mungkin tidak terbatas ke produk obat-obatan, alat kesehatan, produk otomotif, serta produk penurun berat badan dan juga suplemennya, teman-teman. Gitu. Ya, di sini teman-teman harus mematuhi dahulu nih semua pedoman listing produk di TikTok Shop. Kemudian juga teman-teman bisa menghindari menjual produk yang termasuk ke produk yang tidak didukung di negara kita, teman-teman. Deh contohnya ya pastinya kalau obat-obatan itu udah pasti nggak boleh teman-teman ya, obat-obatan ilegal apalagi gitu. Lalu nanti teman-teman di sini bisa mengajukan misalkan teman-teman nih terkena poin penalti karena produk suplemen gitu ya. Mungkin teman-teman terkena poin penalti karena produknya ini punya klaim untuk
menurunkan berat badan gitu ya, padahal teman-teman tidak pernah klaim itu gitu ya di produk teman-teman. Nah, jika teman-teman memang yakin tidak pernah mengklaim bahwa ini dapat menurunkan berat badan, teman-teman bisa mengajukan banding gitu ya, bahwa produk yang diblokir ini sebenarnya tidak melanggar peraturan di TikTok Shop gitu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa selalu mengajukan banding untuk poin penalti yang teman-teman dapatkan. Kemudian di sini yang perlu teman-teman hindari adalah gitu ya teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan pertama dulu nih, teman-teman selalu cek untuk pedoman produk yang tidak didukung sebelum teman-teman upload produk gitu ya. Jadi memang kalau di TikTok Shop ini tuh penting banget teman-teman ya untuk filter produknya dahulu sebelum teman-teman upload produk gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang udah aktif di beberapa platform berjualan online gitu ya. Lalu teman-teman melakukan mass upload atau upload secara massal gitu ya. Nah, ini teman-teman sebelum upload massal, teman-teman harap difilter dulu produk mana saja yang dapat dijual dan mana yang tidak boleh dijual di TikTok Shop gitu. Kemudian di sini ada beberapa yang harus teman-teman hindari, yang tidak boleh teman-teman lakukan ya. Yang pertama, teman-teman tidak dapat atau tidak boleh gitu ya untuk mengunggah ulang produk yang tidak didukung yang telah dihapus karena pelanggaran cantuman produk. Contohnya saya di sini ada jual ini ya, madu penurun berat badan gitu ya. Udah diblokir nih teman-teman, lalu saya upload lagi. Nah, itu nanti akan kena poin penalti lagi teman-teman kalau diupload kembali gitu. Ya, apalagi kalau belum mengajuin banding teman-teman gitu. Jadi teman-teman di sini harus perhatikan kembali gitu ya. Jika teman-teman produk yang udah diblokir, harap untuk tidak diupload kembali gitu. Ya, kecuali teman-teman sudah mengajukan dokumen resmi dulu untuk dapat menjual produk tersebut gitu ya. Kemudian sudah dibuka whitelistingnya atau produk yang khusus undangan ini sudah dibuka, baru teman-teman bisa upload kembali. Kemudian untuk pelanggaran, jika teman-teman terbukti melanggar produk yang tidak didukung, di sini mungkin teman-teman akan mendapatkan penolakan produk, penghapusan produk, dan juga dapat mendapatkan poin pelanggaran gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini ada pengalihan traffic teman-teman. Nah, di sini mungkin ada seller-seller yang mungkin nggak merasa melakukan pengalihan traffic, tapi sebenarnya ini cukup sering dilakukan teman-teman ya. Mungkin keceplosan atau gimana gitu ya. Nah, ini aku bakal kasih contohnya seperti apa sih pengalihan traffic di TikTok Shop teman-teman. Nah, di sini teman-teman saat teman-teman melakukan promosi di TikTok Shop, melakukan penjualan di TikTok Shop, di sini harap teman-teman untuk tidak mengarahkan ke tempat lain dulu, teman-teman ya. Jika teman-teman di sini aktif berjualan di TikTok Shop atau di videonya teman-teman di sini ada keranjang kuningnya gitu ya, teman-teman sudah menambahkan produk di konten video teman-teman, itu harap untuk tidak mengarahkan ke tempat lain lagi, gitu ya, karena di situ sudah ada keranjang kuningnya teman-teman. Gitu. Bahkan untuk di bio pun gitu ya, di bio pun itu juga ini tidak dianjurkan banget gitu ya untuk menambahkan link keluar TikTok Shop teman-teman. Gitu ya, apalagi kalau call to action-nya atau ajakan itu adalah transaksi lewat toko ini, transaksi ke nomor WhatsApp ini gitu ya. Ini tidak dianjurkan teman-teman ya. Itu karena itu sangat jelas terlihat bahwa itu adalah pengalihan traffic ke tempat lain dari TikTok Shop ke tempat lain gitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya saat live streaming gitu ya. Di sini teman-teman harap untuk tidak menggunakan informasi seperti hubungi untuk membeli ke nomor WhatsApp 08xxxx gitu, tidak boleh teman-teman ya. Kemudian pengalihan ke klik link di bio untuk lihat produk lainnya atau beli di website A, B, C gitu ya. Atau yang paling sering saya lihat juga nih di live streaming, Kak ada nggak di toko warna A, Kak ada nggak di toko warna B gitu ya. Nah, jika teman-teman melihat komentar-komentar seperti itu yang ada di live streaming teman-teman, itu harap untuk tidak dijawab teman-teman ya, ada di toko A, B, C gitu-gitu ya. Itu karena nanti teman-teman bisa terkena poin penalti gitu. Tapi teman-teman bisa menjawabnya lebih ke teman-teman bisa langsung lihat di keranjang kuning di sini ya, bisa langsung check out dari TikTok Shop ya, kayak gitu tuh teman-teman itu lebih aman ya dari sisi teman-teman gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada yang nanya, Kak aku lebih suka belanja di toko warna A, di toko warna B. Nah, ini teman-teman bisa balikin lagi. Di sini harganya yang paling murah, di sini promonya cuma ada di TikTok Shop aja nih saat live gitu ya. Jadi lebih mendorong para penonton ini untuk bertransaksi di toko teman-teman tanpa teman-teman harus menjawab nih, ada di toko A, ada di toko B, bisa chat lewat WhatsApp gitu ya. Itu sangat tidak boleh teman-teman ya. Gitu. Jadi harap kembali ini ya diingat-ingat lagi teman-teman, jangan sampai keceplosan gitu. Nah,
Nah ini juga mungkin dari sisi teman-teman atau mungkin teman-teman punya admin-adminnya lagi nih yang suka nge-host live streaming, itu harap diinformasikan hal ini gitu ya, jangan sampai mengarahkan ke di luar TikTok Shop gitu. Lalu di sini teman-teman juga ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan nih ya. Untuk dapat menghindari si pengalihan traffic ini, teman-teman bisa langsung ajak untuk interaksi hanya di TikTok Shop aja gitu ya. Langsung check out aja nih di keranjang kuning ya saat live streaming atau di short video teman-teman gitu ya. Lalu teman-teman juga bisa langsung menghindari membagikan akun media sosial, kemudian tautan-tautan atau link-link ke tempat lain atau nomor telepon teman-teman di bio teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman juga dapat menghindari untuk memberikan tautan eksternal atau link ke website lain gitu ya di luar TikTok Shop seperti itu. Lalu di sini juga teman-teman gimana sih caranya biar teman-teman bisa baca-baca terkait artikel-artikel kebijakan di TikTok Shop. Jadi teman-teman bisa masuk ke Seller Academy. Nah, Seller Academy itu tadi juga udah di-share sama Kak Gilang, sudah ada linknya. Teman-teman bisa di-copy, bisa disimpan dulu dia di notes teman-teman, biar teman-teman udah tahu nih seperti apa sih Seller Academy. Nah, di Seller Academy teman-teman bisa masuk ke pusat kebijakan. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke halaman utama untuk slide banner. Di sini juga ada banyak banget informasi yang bisa teman-teman baca. Kemudian ada materi khusus yang bisa teman-teman pelajari juga di Seller Academy. Lalu juga ada FAQ teman-teman ya. Ini untuk teman-teman baca pertanyaan-pertanyaan umum yang sering dibahas di TikTok Shop teman-teman. Kemudian di sini teman-teman pun juga bisa jadi pakar untuk kebijakan teman-teman ya. Di sini teman-teman di pusat kebijakan ada kursus penjual, ada indeks kebijakan, dan juga ada hot news-nya teman-teman ya, atau hot topics-nya nih di TikTok Shop. Lalu FAQ-nya nih, di sini ada beberapa hal yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman, atau mungkin ada juga nih ya di kolom Q&A, tapi aku belum cek nih teman-teman. Lalu ini pertanyaannya lebih ke gimana cara mengajukan banding. Untuk mengajukan banding, teman-teman bisa masuk ke Seller Center, lalu teman-teman buka di kesehatan toko. Nanti ada rekaman pelanggaran, teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa langsung klik rekaman pelanggaran. Itu akan muncul semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di toko teman-teman, dan di situ teman-teman bisa langsung ajukan banding. Kemudian kalau untuk dari sisi kalau untuk yang di shop health itu atau kesehatan toko, ini adalah poin pelanggaran terkait produk teman-teman dan juga terkait penjualan teman-teman. Nah, sedangkan untuk konten ini berbeda teman-teman ya. Kalau untuk konten short video dan live streaming itu pelanggarannya ada di akun TikTok teman-teman, akun TikTok kreator teman-teman di mana teman-teman melakukan live streaming dan juga short video. Ya, itu nanti teman-teman bisa langsung masuk ke profil, lalu teman-teman pilih account standing teman-teman. Itu nanti akan muncul tuh ada live violation atau short video violation gitu ya, yang bisa teman-teman pahami kembali. Nah, kalau teman-teman klik di live violation-nya, itu nanti akan muncul teman-teman ya, tanggal dan jamnya tuh kapan gitu, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Kemudian alasan kenapa kena penalti itu ada di sana semua gitu. Kemudian di mana teman-teman bisa mengakses pusat kebijakan, ini ada di Seller Academy. Lalu juga teman-teman bisa mengakses ke kursus penjualnya. Seperti itu. Oke deh, berikut adalah materi hari ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh bertanya melalui kolom Q&A. Sambil aku mau lihat juga nih chat dari teman-teman. Oke, Kak Faris, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih kah? Oke, Kak Ninin. Ini mantap banget sih materinya ya, karena ini banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman. Tadi juga kita udah sempat jawabin yang berkaitan dengan kebijakan ini nih, Kak Ninin. Cuma kalau misalnya kita bisa ringkas-ringkas lagi nih, Kak Ninin, aku juga udah bacain beberapa pertanyaan yang cukup menarik nih ya. Karena memang beberapa pertanyaannya itu berkaitan dengan materi yang dibahas hari ini. Salah satunya ada pertanyaan seperti ini, Kak Ninin. Jadi tadi kan udah sempat dijelasin juga ya bagaimana cara melihat kesehatan toko nih. Cuma ada pertanyaan seperti ini, gimana sih Kak Ninin caranya untuk kita buat bisa mendapatkan tiket pelaporan? Karena tadi kan di awal kita udah sempat mention ya bahwa tiket pelaporan ini nantinya bisa dibantu di follow up di grup Facebooknya TikTok Hood gitu. Nah, saya udah join di TikTok Hood tapi masih belum paham gimana caranya untuk membuat tiket pelaporan untuk mengajukan banding saya agar bisa segera diproses oleh tim TikTok Shop. Oke. Jadi untuk mengajukan banding dan tiket pelaporan ini dua tempat berbeda teman-teman ya. Mengajukan banding ini untuk memberikan bukti bahwa teman-teman atau memberikan pembelaan bahwa teman-teman tidak melakukan
pelanggaran tersebut. Itu ada di kesehatan toko, teman-teman ya. Jadi kalau untuk pengajuan banding itu ada di kesehatan toko, lalu untuk pengajuan tiket ya atau pengajuan pusat bantuan itu ada di seller center di bagian pusat bantuan, teman-teman. Gitu. Atau mungkin boleh aku sambil share screen kali ya Kak Faris ya. Boleh banget kan ini, nggak apa-apa. Ya. Mungkin bisa ini langsung live. Oke, aku sambil buka sebentar ya, aku siapkan dahulu langsung nih live biar tutorial gitu ya. Betul, biar teman-teman juga kebayang nih gimana sih cara bikin tiket, karena memang cukup banyak ya teman-teman yang suka bertanya, Kak, aku nggak bisa ngajuin tiket, itu gimana ya caranya gitu. Ya. Oke, sebentar aku sambil cek dulu nih. Sebentar aku share screen dulu ya teman-teman. Nah, di sini. Oke, aku masuk ke kesehatan toko dulu nih teman-teman ya, kalau untuk cek ke pelanggaran ya, pusat pelanggaran gitu. Di sini teman-teman bisa masuk ke kesehatan toko, lalu teman-teman buka pusat pelanggaran. Nah, di sini nanti akan ada total pelanggaran yang teman-teman miliki gitu ya. Ada performa tokonya, kemudian berapa pelanggaran yang teman-teman dapatkan. Ini semuanya ada di sini, teman-teman. Gitu. Lalu untuk mengajukan banding, teman-teman klik rekaman pelanggaran, lalu teman-teman ajukan banding, teman-teman. Ya, contohnya di sini terkena jenis pelanggarannya karena kepatuhan kebijakan. Karena terkena penyelesaian dana yang ditangguhkan. Ini teman-teman bisa klik banding. Nah, ini ada ID rekamannya, lalu alasan bandingnya karena apa, kemudian deskripsi bandingnya ini teman-teman bisa sesuaikan deskripsinya, lalu teman-teman upload dokumen pendukung. Lalu teman-teman ajukan banding, seperti itu. Nah, untuk pengajuan tiket, nah di sini teman-teman ini mudah banget, teman-teman bisa langsung klik pusat bantuan, lalu teman-teman bisa langsung klik di bawah teman-teman ya, ada tiket saya. Nah, teman-teman klik tiket saya dan teman-teman klik buat tiket baru. Nah, lalu teman-teman sesuaikan nih ya topiknya, kemudian tentukan masalahnya apa, dan filenya jika teman-teman ada. Lalu teman-teman klik simpan, nanti akan langsung diproses ya teman-teman ya oleh tim terkait gitu. Oke, jelas banget tuh. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana cara mengajukan tiket banding atau tiket pelaporan, teman-teman bisa langsung lihat aja tadi tutorial dari Kaninin ya. Oke, Kaninin, bagus banget tuh tadi pertanyaannya ada lagi nih. Ada pertanyaan yang mungkin akan sedikit berhubungan atau bersangkutan satu dengan yang lainnya, karena pertanyaan ini menyangkut dengan apakah poin pelanggaran itu bisa berkurang dengan sendirinya kan ini gitu. Jadi mungkin istilahnya risetnya dalam berapa lama. Dan yang kedua, jika kita sudah mengajukan banding, tapi bandingnya ditolak nih, banding pertamanya misalnya ditolak gitu, kira-kira kita bisa mengajukan banding lagi nggak? Oke, jadi untuk pengajuan banding itu ada 2 kali, ini teman-temannya ada 2 kali kesempatan ya. Contohnya teman-teman di sini pertama kali ngajuin banding belum diterima gitu ya. Oh, teman-teman bisa di-review lagi nih. Oh, ternyata dokumennya kurang lengkap nih, dokumennya kurang valid. Nah, nanti teman-teman di banding kedua ya, ini ada 2 kali kesempatan. Jadi kesempatan terakhirnya nih kedua, teman-teman tambahkan lagi dokumen-dokumen yang validnya teman-teman yang lebih kuat lagi nih untuk dapat membela teman-teman gitu ya. Kemudian tadi tentang poin penalti bisa kehapus sendiri nggak sih Kak? Bisa berkurang sendiri nggak sih? Bisa aja teman-teman ya, tapi waktunya itu adalah sekitar 180 hari gitu. Dari tanggal teman-teman mendapatkan poin penaltinya. Gitu. 180 hari ya kan ini ya? Betul. Oke, sip. Berarti tadi sebenarnya bisa untuk mengajukan banding ulang untuk diproses banding yang kedua, dan kalau misalnya mungkin bandingnya teman-teman agak kesulitan untuk membanding, itu poin pelanggarannya akan tetap di-reset ulang, tapi harus menunggu dalam 180 hari. Betul. Oke, Kak Nenin, kayaknya ini memang materi ini cocoknya ini kita bahasnya tanya jawab ya, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konten-konten pelanggaran. Gitu. Ini ada lagi nih Kak Nenin, terkait dengan upload konten nih. Yang pertama, kalau misalnya kita upload short video dari rekaman live streaming kita sendiri, itu boleh apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi tentang upload konten. Kira-kira kalau misalnya kita upload konten dengan gambar yang sama tapi kita ganti musiknya, itu kira-kira terkena pelanggaran apa enggak? Jadi kontennya sama, cuma musiknya itu diganti nih. Itu 2 pertanyaan itu tentang upload konten tuh kan ini. Oke, jadi yang pertama tadi tentang video live streaming sendiri ya. Contohnya saya nge-live launching produk baru, terus habis itu saya bikin short video lagi gitu ya. Iya, gitu ya. Sambil menyelam itu tenggelam kayaknya kan ini ya.
Betul betul. Jadi, kalau untuk rekaman kita sebenarnya nggak rekomendasi teman-teman ya, kita nggak rekomendasi teman-teman untuk, me-re-upload konten yang sudah teman-teman buat gitu atau dari live streaming teman-teman, gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi teman-teman mungkin, ngambilnya cuma sekitar, 10 detik atau 15 detik lalu teman-teman tambahkan lagi nih video short videonya gitu teman-teman ya, atau, video konten tambahannya, itu sebenarnya masih nggak apa-apa teman-teman. Jangan full 30 detik tuh, isinya cuma dari screen record live streaming teman-teman doang, gitu ya. Jadi, usahakan tetap ada, tambahan atau, ada konten berbedanya di dalam 30 detiknya video teman-teman gitu. Tapi, pastikan lagi itu live streaming dari sisi teman-teman ya, jangan Ya, sampai live streaming dari toko lain teman-teman, ya betul. gitu. Oke, mungkin dari Kak Faris ada yang mau ditambahin juga nggak? Sama sih, sebenarnya sama sih kan ini idenya Mhm. juga sama. Jadi kalau misalnya kita kan di sini fungsinya untuk menambahkan juga creativity dari setiap creator ya. Karena teman-teman sini juga selain menjadi seller juga menjadi seorang creator gitu untuk membuat Betul. konten TikTok gitu. Nah, akan jauh lebih baik mungkin boleh diambil potongan-potongan beberapa yang berkaitan dengan live streamingnya, tapi jangan the whole live streaming dipotong-potong jadi short video gitu ya. Jadi kalau misalnya Betul. mau diambil cuplikannya mungkin masih diperbolehkan agar dari sisi pembelinya juga merasa engagement dari toko teman-teman jauh lebih baik gitu, dan Mhm. mungkin juga nantinya tidak termasuk ke dalam upload konten ulang ya, karena itu sebenarnya konten live streaming teman-teman upload ulang di short video gitu. Nah, sama sih, ya itu sih mungkin saran saya sih coba bikin ide yang lain lah dibandingin untuk upload, konten yang lama gitu, gitu sih. Nah, sama ya mungkin Oke. kan ini ya kita punya ide yang sama ya gitu untuk jawabannya. Mhm. Oke, kan ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih, karena Mhm. pertanyaannya mungkin berkaitan dengan, kenapa sih produknya itu selalu di-ban atau tidak lolos QC gitu. Oke. Nah, karena kan tadi ada beberapa penjelasan dari Kak Ninin yang mengatakan tentang bahwa beberapa produk ini butuh surat-surat gitu ya kan ini ya, Betul. surat-surat izin dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana jika saya adalah seorang reseller nih kan ini, Mhm. cuma saya belum dapat surat resmi atau surat izin usaha dari suppliernya. Itu kira-kira saya bisa nggak sih upload produk di TikTok Shop? Gimana gimana sorry? Jadi Kan ini seorang reseller nih katanya, mhm, jadi dia tuh ngupload bisa nggak sih dia upload produknya, produk mhm. dari si suppliernya, tapi dia belum punya surat izin resmi untuk menjual si produknya tersebut dari suppliernya. Oke. Nah, jika teman-teman di sini mungkin, sebagai reseller ya, Ya, nah ini teman-teman bisa usahakan teman-teman punya, dokumen validnya dulu teman-teman. Biar teman-teman, lebih mudah berjualan ke depannya. Mungkin emang agak sulit ya di awal gitu teman-teman ya, teman-teman harus surat effortnya harus ini, butuh lebih surat ya kan ini ya? betul, harus ngurus surat A, surat B. Tapi jika teman-teman sudah melengkapi semua dokumen-dokumennya, teman-teman sudah melengkapi otorisasinya, ini nanti teman-teman bisa langsung, lebih nyaman lah ke depannya untuk berjualan di TikTok Shop karena sudah terhindar dari, Pelanggaran. pelanggaran atau, potensi-potensi pelanggarannya ini Ya, gitu. oke, berarti itu ya, tadi Kak siapa ya, aku lupa lagi udah hilang ke answer ininya pertanyaannya. Jadi, Kakak butuh kayak surat resminya dulu lah, diusahakan kalau sebelum berjualan, walaupun sebagai reseller sebenarnya, tapi butuh surat resmi dulu izin bahwa Kakak udah mendapat hak untuk menjual produk yang dari resellernya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya setelah mengajukan surat resmi tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran daripada nanti udah live produknya, pas lagi laku-lakunya malah di-ban kan sayang gitu ya karena tidak ada surat izinnya gitu. Oke, apalagi nih pertanyaan yang menarik. Ya boleh dong kalau ada teman-teman mau ada pertanyaan lagi, aku sambil baca-baca lagi nih. Oke. Nah ini kan ini mungkin sedikit agak bolehlah disinggung-singgung dikit ya kan ini ya Oke mungkin oke. berkaitan dengan live streaming nih kan ini. Mhm mhm. Ada yang bertanya tentang masalah shadow ban nih kan ini, mudah-mudahan sedikit Oke. ada pencerahan dikit kali ya, ini juga aku mungkin nanti akan membantu juga. Kira-kira gimana sih agar terhindar dari shadow ban gitu selama live streaming? Oke, jadi gini teman-teman ya, saat melakukan live streaming ini memang, TikTok Shop ini cukup, ketat teman-teman sistemnya, ya. Contohnya misalkan teman-teman di sini, itu tadi teman-teman mungkin memasarkan sebuah merek, produk palsu kah, atau terindikasi produk palsu kah, atau teman-teman terindikasi pengalihan, traffic kah gitu ya. Ya, Nah ini tuh sebenarnya cukup,
sensitif teman-teman. Makanya tadi aku udah awanti-wanti banget di awal, kalau teman-teman mungkin ada komen-komen kayak gitu, mending gak usah dijawab dulu teman-teman. Teman-teman arahin untuk belanja di TikTok Shop aja, dibanding teman-teman menjawab tapi jadinya terkena shadow ban teman-teman gitu. Nah, kalau shadow ban ini sebenarnya mungkin nanti kita punya pembahasan sendiri teman-teman. Akan ada webinarnya ya teman-teman. Biar teman-teman di sini join kelas kita lagi nih tentang shadow ban nih. Betul. Nah, itu karena nanti pembahasan juga akan lebih detail teman-teman ya, terkait apa sih yang perlu teman-teman hindari saat melakukan live streaming. Tapi yang pertama, yang pasti banget, yang yang sangat-sangat langsung kena ban gitu biasanya ya, yang nggak boleh banget itu adalah munculnya anak kecil teman-teman. Anak kecil tuh nggak boleh banget lewat live streaming teman-teman gitu. Ya meskipun hanya suaranya aja tuh sebenarnya tidak bisa ke-detect teman-teman. Betul, bisa ke-detect teman-teman. Ya, jadi memang kalau untuk anak di bawah umur itu tidak boleh muncul saat live streaming. Kemudian kegiatan dewasa seperti mungkin merokok atau mungkin ada asap-asapnya itu tidak boleh teman-teman. Kemudian kalau teman-teman menampilkan senjata tajam atau mungkin produk-produk yang tajam gitu ya, berbahaya gitu ya, ini juga tidak boleh teman-teman gitu ya. Jadi saat teman-teman melakukan live streaming itu harap dipastikan juga gitu ya, settingnya ini terbebas dari hal-hal kecil-kecil itu tapi cukup berpengaruh teman-teman gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari sisi aku mungkin lebih ke preventif ya teman-teman ya, lebih dijaga, lebih ditata lagi gitu ya tampilan live streamingnya. Terus gimana caranya biar balik lagi gitu teman-teman ya. Di sini teman-teman pastinya saat teman-teman mungkin ngerasa kok jadi sepi ya Kak, trafficnya turun gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa kembali di review nih dari video live teman-teman. Apakah teman-teman sempat keceplosan kah, atau hostnya teman-teman sempat keceplosan kah gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa coba naikin lagi nih dari share video teman-teman, keaktifan toko teman-teman, dan juga live streaming teman-teman mungkin lebih diseringin lagi gitu ya, sambil di tes ngecek lagi nih trafficnya kayak gimana gitu sih. Kalau dari sisi aku, mungkin dari Kak Faris ada tambahan terkait shadow ban? Udah cukup lengkap sih benernya, kan ini juga tadi udah bahas juga kira-kira apa yang harus dihindarin dan lain-lain. Pasti nanti kalau udah kena shadow ban emang harus lebih reguler lagi nih ngelakuin live streaming, ya kan dari sisi behavior follower dan pembelinya juga bentuk lagi ya gitu ya. Jadi mungkin ya memang akan mulai dari nol lagi, tapi ya segala sesuatu kan memang harus dicoba lagi, walaupun udah ada gagal kita harus bangkit lagi. Intinya sih teman-teman kalau memang udah kena shadow ban, shadow ban-nya udah lepas, ya pasti harus mulai dari nol lagi gitu. Jadi secara reguler lagi jadwal live streamingnya, biar nanti dia bisa balik lagi nih behavior si pembeli-pembelinya untuk nonton live streaming teman-teman. Udah keren banget sih itu pertanyaan, juga udah benar-benar membahas. Dan nanti kalau misalnya nanti ada kelas tentang shadow ban, teman-teman langsung join ya. Jangan sampai teman-teman ada pertanyaan lagi dan bisa dibahas di situ secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan unik. Ada pertanyaan dan menurut aku kayaknya sedikit lucu juga ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya di akhir video atau di akhir live streaming gitu ya, video sih kalau di sini, di akhir video kita kayak nyebutin ada di toko oranye atau toko hijau, itu kena juga nggak? Ke-detect juga nggak sih kan? Nah, ini berarti sedikit mau mengakali nih sepertinya ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, karena kalau saat teman-teman live streaming gitu ya, dari awal, tengah, sampai akhir, itu pasti ada yang nge-screening teman-teman. Ya, ada tim yang akan screening semua live teman-teman gitu. Jadi mungkin di situ teman-teman ada yang ngerasa, Kak, kok aku tiba-tiba kena poin penalti di tengah gitu ya. Oh, ternyata pas di akhir kena poin penalti. Ya itu teman-teman ya, karena ada tim screening di live streaming teman-teman gitu. Apalagi kalau misalkan di akhir, teman-teman penutupnya kita ada di toko A, B, C, D gitu ya. Ini pastinya lebih ke pengalihan teman-teman ya, karena nggak diarahkan hanya ke TikTok Shop aja teman-teman. Jadi memang kita tidak menganjurkan teman-teman untuk menyebutkan platform lain selain TikTok Shop gitu. Oke, jadi nggak boleh ya, walaupun disebutin di akhir video, secuil kata tentang apapun itu yang mengalihkan traffic, itu jangan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa paham bahwa kita punya regulasi seperti ini dan bisa mengikuti juga regulasi yang ada di kita. Oke, karena ini masih ada 10 menit nih, kayak kita bisa bahas 2-3 pertanyaan lagi nih ya. Boleh. Seru juga nih pertanyaannya banyak, jadi sambil baca-baca untuk ini lagi nih, untuk membahas kira-kira pertanyaan apa sih yang berkaitan dengan materi hari ini. Karena ini juga ada pembahasan mungkin tadi yang udah sempat dibahas, mungkin kakaknya juga sempat tadi
ketinggalan atau kayak gimana, coba kita remind lagi nih kan ini ya pertanyaannya, bahwa ada pertanyaan dari Kak Tony Chandra nih, cara untuk mengajukan pembukaan kategori yang restricted, bagaimana sih prosedurnya? Berarti tadi untuk whitelist nih kan, whitelist produk, kira-kira seperti apa prosedurnya? Jadi untuk Kak Tommy, tim TikTok Shop juga pasti akan membantu teman-teman gitu ya untuk membuka kategori yang terbatas ini atau yang dibatasi ini. Nah, cara mudahnya teman-teman bisa join ke grup Facebook TikTok Hood. Nanti di sana akan ada tim TikTok Hood atau tim tim dari TikTok Shop ini akan membantu teman-teman nih untuk proses pengajuan teman-teman gitu. Jadi setelah teman-teman join ke grup Facebook TikTok Hood, nanti teman-teman bisa langsung kontak nih ke salah satu adminnya, Kak aku mau buka untuk kategori makanan, Kak aku mau buka kategori buku gitu ya. Nanti akan dikirimkan form nih atau sebuah Google Form gitu dari tim TikTok Hood. Nah di sini nanti teman-teman bisa langsung tuh daftar produk teman-teman, dokumen yang validnya apa gitu ya, nanti akan langsung dibantu proses oleh tim TikTok Hood. Yang penting pertama teman-teman harus join ke grup Facebook dulu, gitu sih teman-teman. Oke, quite clear kan ini jawaban. Nah, aku mau lanjut lagi nih kan kalau gitu biar kita bisa lanjut juga. Nah, ada pertanyaan lagi nih cukup unik dengan ini. Jadi kan kalau misalnya ada request dari si pembeli ini misalnya untuk mengajukan pembatalan pesanan. Nah, apakah jika si penjual menerima pembatalan pesanan dari pembeli itu akan terhitung ke dalam poin penalti atau poin pelanggaran? Oke, nah di sini teman-teman bisa kembali dicek dulu ya alasan terkait request cancelnya ini gitu ya. Lalu teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah diproses, sudah dikirim gitu ya, atau mungkin sudah teman-teman packing, lalu pengirimannya mungkin non COD gitu ya, ini lebih baik teman-teman tidak perlu diterima teman-temannya agar tidak terefek ke performa toko teman-teman gitu ya, karena sebenarnya kalau untuk pembatalan pesanan itu pasti akan ada pengaruhnya teman-teman ya ke teman-temannya ke performa toko teman-teman di Shop Experience Score ini gitu. Jadi bisa dibilang diperhatikan lagi ya kan ini, kalau memang pesanannya belum di packing, pesanannya mungkin masih belum dicetak resinya dan lain-lain, dan si pembelinya mengajukan pesanan untuk dibatalkan, masih boleh diterima ya. Cuma kalau memang pesanannya sudah dikirim atau pesanannya sudah istilahnya sudah di packing lah, udah siap buat kirim dan lain-lain, itu bisa ditolak aja. Dan pastikan teman-teman juga, kalau saran aku jika ada pembeli yang melakukan hal seperti itu, teman-teman bisa chat lah pembelinya gitu ya, lakukan engagement juga sama pembelinya bahwa dijelasin nih pesanan kakak sudah di packing ya, sudah siap kemas atau sudah dikirim sama pihak ekspedisi, jadi kami mohon maaf tidak bisa terima pengajuan pembatalannya. Tapi kata-kata pembatalan juga hati-hati ya teman-teman ya, takutnya kena juga kan, nanti coba diedit-edit lah kata-kata cancel, kata-kata pembatalan itu coba diedit-edit, takutnya kita mengarahkan pembeli untuk melakukan batal gitu ya. Jadi teman-teman intinya kasih pengertian aja bahwa penjual tidak bisa menerima pengajuan request cancelnya. Jadi intinya nanti teman-teman cek aja case by case-nya supaya nanti teman-teman juga bisa terhindar dari poin pelanggaran ini. Betul. Oke, Kak Ninin, kayaknya aku akan masuk ke satu pertanyaan terakhir. Sebentar ya, aku mau cari yang paling membuat Kak Ninin berpikir gitu untuk menjawab. Cuma apa nih ya yang kita paling nih, membuat Kak Ninin berpikir nantinya. Oke. Sebentar, ini soalnya banyak banget nih, ada banyak sekali yang harus kita bisa ini, tapi aku memilih yang mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan teman-teman ya. Oke, ini deh, aku coba ngebahas tentang ini deh kan, ini ada pertanyaan nih, terkait dengan checkout pesanan nih. Nah, Kak, ini ada pembeli aku yang melakukan check out pesanan, barangnya sama, tapi dia check out 2 kali gitu. Itu kira-kira gimana ya? Saya harus mengirim kedua pesanannya kah? Gitu. Atau bisa nggak sih dari tim TikTok Shop kita kiriminnya di dalam satu pesanan aja, karena ini pembelinya sama dan barangnya juga sama, biar saya nggak kena poin pelanggaran tidak mengirimkan pesanan. Oke, teman-teman. Berarti ini pesanannya itu ini ya. Pembelinya sama, barang yang dipesan sama, cuma dia pesannya 2 kali kan ini. Jadi 2 order, 2 check out. Oke. Oh iya. Jadi dua nomor pesanan berbeda gitu ya. Iya. Tapi jangka waktunya mungkin deket-deket gitu ya. Iya. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa sesuaikan kembali ya. Teman-teman bisa kontak dahulu nih dari sisi teman-teman selaku penjual ke seller gitu ya, ke penjual ke pembeli. Nah, teman-teman bisa cek nih, Kak ini kakak check out 2 kali ya untuk produknya ini dan
ini gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah ada konfirmasi dari sisi pembeli gitu ya, kok iya Kak, benar Kak, aku check out 2 kali. Ini nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung proses aja. Kemudian bisa nggak sih Kak kalau digabungkan? Sebenarnya bisa aja teman-temannya ada combine order di seller center. Jadi teman-teman untuk yang alamatnya sama gitu ya, ini teman dari sisi aku Kak. Iya, setuju banget sih. Jadi buat kakaknya tadi yang bertanya, kalau misalnya ada 2 pesanan dengan alamat pembeli yang sama, sebenarnya TikTok Shop juga memudahkan nih untuk memberikan apa ya istilahnya kelebihan atau misalnya biar nggak ongkos kirimnya lebih hemat lah gitu ya. Jadi teman-teman cukup ngirimin 2 pesanan tersebut dengan 1 nomor resi gitu. Jadi ada yang namanya combine order atau kalau di bahasa Indonesia ini itu penggabungan pesanan. Teman-teman nanti tinggal cek aja di seller center, masuk ke kelola pesanan, nanti ada di situ paling atas itu biasanya ada 1 baris kecil, ada rekomendasi pesanan yang bisa digabungkan. Betul. Ya, jadi teman-teman daripada nggak kirim 1 atau kirim dua-duanya tapi dalam 2 resi yang berbeda, takutnya kan nanti satunya diterima, satunya ditolak. Kadang-kadang kan ada beberapa kurir-kurir juga yang nakal gitu ya. Apa segala macam status pesanannya berubah tiba-tiba ditolak padahal pembelinya belum nerima. Jadi lebih baik teman-teman di sini kita bantu juga buat menggunakan penggabungan order biar semua pesanannya nanti bisa diterima tepat waktu dan pesanannya terkirim ke si calon pembeli tersebut. Gitu kan Inin. Oke kan Inin, ini kayaknya kita udah hampir mendekati jam 3, belum melewati ya. Hampir mendekati jam 3 di mana akhir sesi. Nah, aku juga mau menyampaikan nih buat teman-teman di sini hampir saja kita terlewat ya. Kita ada sedikit survei singkat yang akan muncul di layarnya teman-teman. Jadi sambil nanti kan Inin tutup webinar hari ini atau misalnya kan Inin nanti kasih sepatah 2 patah kata terakhir tapi jangan patah-patah ya kan Inin ya. Nanti teman-teman bisa tolong bantu kita buat isi survei singkat webinar hari ini. Ini sangat pendek kok teman-teman, nggak nyampe 10 pertanyaan, mungkin nggak nyampe 1 menit juga. Teman-teman bisa tolong diisi juga untuk memberikan insight atau masukan buat kita, kira-kira apa sih yang akan membuat kita jauh lebih baik ke depannya untuk mengadakan webinar, materi apa yang teman-teman mau bahas lagi, dan kira-kira gimana kita bisa membantu teman-teman untuk menjadi penjual yang lebih profesional di TikTok Shop gitu ya. Tolong diisi ya teman-teman ya, sambil kita penutupan juga. Nah, kan ini sambil teman-teman sellers di sini bantu isi webinar form kita ya atau surveinya webinar, mungkin kan ini ada kata-kata penutup nggak nih untuk akhir webinar ini, untuk meringkas istilahnya gitu ya, bahasan kita hari ini. Oke teman-teman, nah mohon maaf nih mungkin kalau agak rame ya suaranya karena baru azan nih di rumah saya. Tapi mungkin baru azan asar ya. Teman-teman, tapi gak apa teman-teman, mungkin aku mau nyemangatin teman-teman. Mungkin memang berasa di TikTok tuh agak sulit teman-temannya di awal Kak, banyak banget aturannya Kak, aku harus gimana. Tapi gak apa-apa teman-teman, selama teman-teman udah bisa belajar gitu ya, teman-teman udah tahu nih mana yang perlu, mana yang harus dan mana yang tidak boleh teman-teman lakukan. Selama teman-teman bisa menghindari hal tersebut, pasti akan lebih nyaman ke depannya untuk berjualan di TikTok Shop. Gitu sih dari aku. Oke kan Inin. Jadi kalau dari aku juga sebenarnya ada pepatah kali ya, di mana bumi dipijak di situ kaki dijunjung, itu juga harus sedikit ditanamkan lah sama teman-teman gitu. Jadi mungkin setiap platform punya caranya masing-masing ya untuk berjualan seperti apa, dan caranya di TikTok Shop pasti saat ini akan mengikuti juga nanti demand-nya atau kebutuhan teman-teman seperti apa. Jadi tenang aja kalau teman-teman mengajukan isu atau mengajukan kendala atau mengajukan istilahnya masukan TikTok Shop, itu pasti didengarkan sama tim kita, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa memenuhi semua keinginan dari teman-teman seller ya, pastinya untuk membantu penjualan teman-teman di sini juga. Oke, teman-teman, thank you banget